Jumpa kembali dengan saya Erwin Halim di dalam e-commerce business model. Pada saat ini kita akan bicara pada modul kedua dari e-commerce business model, yaitu adalah e-commerce business model sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan e-commerce business model? Kalau kita kenal istilah business model adalah sebuah cara atau sebuah strategi di mana perusahaan menyampaikan nilai-nilai yang diberikan perusahaan kepada customer atau kepada pelanggan, di mana nilai itu didapat dari supplier. Nah, supplier ini memberikan barang, memberikan jasa kepada produsen, kemudian perusahaan atau produsen ini mengolahnya dan memberikan nilai-nilai tertentu kepada pelanggan sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, kemudian di dalam sebuah bisnis model yang sudah kita ramu itu, kita bisa membuat sebuah dokumen yang kita kenal dengan business plan. Business plan bicara tentang bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian bisnis modelnya sendiri, dan kemudian bagaimana pemasarannya, struktur organisasi, dan rencana keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk dijalankan oleh perusahaan. Di dalam sebuah bisnis model dijelaskan secara lebih mendetail rencana atau keinginan dari pemilik perusahaan agar dapat dijalankan oleh para stakeholders. Nah, kemudian kalau kita khusus berbicara tentang bisnis model pada e-commerce, berarti bisnis model ini kita tujukan untuk bisnis atau perdagangan elektronik yang tentunya menggunakan banyak teknologi. Dalam hal ini bisa berupa situs web atau aplikasi mobile. Nah, kalau kita lihat di gambar berikut, di dalam e-commerce business model ini ada 8 komponen, di mana di setiap komponen ini mempunyai fungsi tersendiri. Nah, kalau kita lihat di model bisnis ini, di poin pertama adalah value proposition, di mana value proposition membicarakan bagaimana perusahaan mendefinisikan atau memberikan nilai kepada konsumen atau pelanggan. Apa saja yang diberikan? Macam-macam, tergantung dari perusahaan tersebut. Ada yang memberikan produk yang lebih murah, ada yang memberikan produk yang lebih berkualitas, ada lagi yang memberikan jasa di mana perusahaan-perusahaan lain tidak bisa memberikannya, atau bisa memberikan jasa yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di poin berikutnya adalah revenue model. Revenue model adalah bicara tentang keuangan tentunya. Nah, di dalam revenue model ini, perusahaan berusaha bicara bagaimana mendapatkan uang atau menghasilkan uang dari bisnisnya, bagaimana memproduksi keuntungan, dan bagaimana dapat mengembalikan modalnya. Bagaimana sebuah perusahaan e-commerce dapat mendapatkan uangnya? Di antara adalah dari iklan atau advertising. Salah satu model dari e-commerce yang saat ini sangat kita kenal adalah perusahaan e-commerce mendapatkan uang dari iklan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan e-commerce juga bisa mendapatkan uang dari berlangganan atau kita kenal dengan subscription. Jadi para pelanggan yang ingin mendapatkan informasi, yang ingin mendapatkan fasilitas ataupun service yang diberikan oleh perusahaan dapat berlangganan. Nah, dari sana perusahaan mendapatkan untung atau mendapatkan uang. Apa contohnya? Misalkan berlangganan majalah, berlangganan buku, atau sebagainya. Transaksi dari sebuah e-commerce juga bisa mendapatkan keuntungan, memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi, pendapatan perusahaan dari menjual produknya sendiri, menjual informasi, maupun menjual jasanya. Atau yang keempat, bisa didapatkan keuntungan dari pendapatan lainnya, yaitu berupa kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi, perusahaan dapat bekerjasama dengan reseller misalkan atau affiliate partner, sehingga mereka bisa memberikan komisi kepada affiliate partner tadi, dan affiliate partner memberikan bantuan dalam pemasaran. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar tadi,
Di poin ketiga adalah peluang pasar atau market opportunity. Market opportunity ini berbicara tentang bagaimana perusahaan, khususnya marketplace, yang dapat memberikan peluang pasar kepada pelanggannya dan pada perusahaan itu sendiri. Di dalam sebuah marketplace misalkan, kita dapat melihat bahwa para pihak, yaitu produsen maupun pelanggan, itu diuntungkan, di mana perusahaan yang menjadi marketplace berada di posisi sebagai middleman atau perantara. Nah, para pihak ini, pelanggan maupun produsen, harus memberikan kepercayaan pada middleman untuk memberikan hak kepada middleman menerima uang dan membayarkan uang tersebut kepada penjual. Kalau kita lihat ke poin keempat di dalam gambar yang tadi, yaitu gambar bisnis model dari e-commerce, kita lihat ada yang disebut dengan competitive environment. Competitive environment bicara bagaimana perusahaan ini bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Nah, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama harus mengetahui kompetitornya dan harus melihat apa kelebihan dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan ini dapat bertahan dan bahkan mendapatkan keuntungan di dalam industri yang sama. Di poin kelima kita melihat yang dikenal dengan competitive advantage. Nah, istilah competitive advantage ini sangat dikenal, yaitu bagaimana perusahaan memberikan kelebihan dibandingkan kompetitor tadi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau sebuah produk yang sama di dalam industri yang sama bisa saja ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Ya, kalau kita melihat sebuah pusat perdagangan telepon genggam misalkan di Jakarta, semua toko di dalam pusat belanja tersebut menjual pesawat telepon, ya, di mana merek dan tipenya sangat sama. Nah, apa yang bisa diberikan kepada pelanggan? Mungkin dengan harga yang lebih murah, sedikit. Pelanggan belum puas, tapi mungkin dengan layanan atau servis yang lebih baik, pelanggan lebih dipuaskan. Ini juga sebuah competitive advantage. Kita lanjut ke dalam poin yang keenam, yaitu market strategy. Market strategy adalah bicara bagaimana perusahaan tadi secara bersama dan secara mendetail membuat sebuah strategi untuk memasukkan produknya dan mendapatkan pelanggan baru. Nah, hal ini sangat tidak mudah ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pelanggan baru, kita tahu bahwa mendapatkan pelanggan baru itu lebih sulit dibandingkan pelanggan yang reguler. Nah, karena itu harus dibuat sebuah strategi yang sangat mendetail dan harus sangat kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Poin ketujuh adalah organization development. Jadi kalau kita membuat sebuah bisnis model, kita harus juga membicarakan organisasinya. Bagaimana organisasi ini dapat sesuai dengan bisnis model yang kita buat. Apakah pihak-pihak yang terlibat di dalam bisnis kita adalah pihak-pihak yang mengerti dan dapat menjalankan bisnis model tersebut. Sehingga kalau belum bisa seperti itu, kita harus menyusun sebuah organisasi yang lebih baik. Nah, bagian terakhir dari bisnis model ini adalah team management. Nah, team management bicara tentang orang-orangnya, orang yang terlibat di dalam bisnis model tersebut. Kalau tadi kita bicara tentang organisasinya, sekarang adalah orang-orangnya. Bagaimana orang-orang tersebut mendapat dan mengerti bisnis model serta menjalankan bisnis model tersebut. Nah, kalau kita melihat sebagai kesimpulan di dalam tabel berikut, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita lihat, yaitu kalau kita mau mengetahui tentang value proposition, apa yang kita berikan kepada konsumen. Kemudian kalau kita membicara tentang revenue model, bagaimana kita mendapatkan uang. Kalau kita mau bicara tentang market opportunity, marketplace seperti apa yang ingin kita buat dan sebagaimana ukurannya. Kemudian, kalau kita ingin membicarakan tentang competitive environment, siapa yang akan terlibat di dalam marketplace tersebut? Dan bagaimana kita membuat strateginya? Berikutnya adalah, jika kita ingin bicarakan tentang competitive advantage, pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah,
kelebihan apa yang kita berikan kepada pelanggan atau market space yang kita berikan. Nah, di poin berikutnya kalau kita bicara tentang market strategi, bagaimana kita merencanakan dan mempromosikan produk atau jasa kita kepada audiens kita atau pada pelanggan kita. Poin berikutnya adalah tentang organization development. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah tipe seperti apa organisasi yang akan kita susun. Dan bagian terakhir adalah manajemen tim. Kita bisa menanyakan apa yang menjadi komponen atau pengalaman apa yang dibutuhkan kalau kita ingin memilih orang di dalam tim tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam tipe e-business, sebelumnya kita kenal dengan B2C, ya contohnya apa? Contohnya B2C adalah e-tailer. E-tailer ini adalah sebuah toko retail online. Ya, kalau kita lihat beberapa toko retail, nah ini kita bisa membuat sebuah toko retail secara online. Kemudian juga bisa B2C ini seperti community provider, ya. Kita membuat komunitas di mana banyak orang yang akan terlibat di sana, belum tentu membeli, tapi mereka terlibat dalam komunitas tersebut, yang mana nanti akan terjadi proses jual beli. Ya, seperti orang-orang terlibat atau yang sangat suka akan tukar-menukar foto, ya, video, dan hobi-hobi lainnya. Nah, kemudian juga bisa kita membicarakan B2C dengan contoh seperti kita menyediakan content provider, ya, seperti memberikan berita-berita digital, ya, informasi, dan sebagainya. Atau B2C juga dalam berbentuk, atau B2C juga bisa dalam bentuk portal, atau sebagai broker, atau membuat sebuah pasar sendiri, atau market creator, dan service provider. Nah, sementara itu, kalau kita bicara tentang model bisnis B2B, ada contohnya adalah e-distributor. Jadi melakukan distribusi secara elektronik. Kemudian ada e-procurement, ya jadi kita juga dapat membeli atau menyalurkan barang antar perusahaan tertentu secara otomatis dengan e-procurement. Atau juga exchange atau pertukaran, ya. Dan contoh yang lain adalah konsorsium industri, ya atau dikenal dengan industri konsorsia. Ini merupakan kumpulan dari beberapa perusahaan di dalam industri yang sejenis yang bergabung membuat sebuah portal. Nah, bagian ini juga kita bisa lihat di dalam B2B business model adalah perusahaan-perusahaan yang secara privat atau terbatas menggunakan e-commerce untuk melakukan perdagangan dengan mitra-mitranya. Demikian model kedua dari e-commerce business model. Saya berharap dengan model kedua ini Anda mendapatkan manfaat dan melanjutkan untuk mengikuti modul berikutnya. Terima kasih.